Dan saya kasih tema From Jesus to Jesus, dari Yesus kepada Yesus. Mari kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36. Roma pasal yang ke-11 ayat 36 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekali lagi kita baca 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari siapa? Oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebab segala sesuatu, apa yang terkandung di dalam segala sesuatu? Apa saja? Apa saja? Makanan dari Dia, pakaian dari Dia, apa saja yang terkandung dalam segala sesuatu? Pekerjaan, ya. Apalagi yang terkandung dalam segala sesuatu? Rumah, keuangan yang sebelah kiri, stop yang sebelah kanan. Sebelah kiri apa saja yang terkandung dalam segala sesuatu? Kesehatan, apalagi? Yang di tengah, apa saja yang terkandung dalam segala sesuatu? Damai sejahtera, apalagi? Halo, yang di belakang? Jodoh, karir, pendidikan, pengetahuan, segala sesuatu berasalnya dari siapa? Dari Dia. Dan juga dikerjakan oleh siapa? Oleh Dia. Dan semuanya untuk siapa? Untuk Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Makanya hidup ini hanya tentang Yesus. Bilang sama saudara, hidup ini hanya tentang Yesus. Bolehkah kita berdiri kasih salam kepada 5 orang, bilang hidup ini hanya tentang Yesus. Silakan dulu. Jadi kita harus ingat bahwa segala sesuatu yang bisa kita sebut, yang tidak bisa kita sebut, semuanya dari Dia. Nah, kalau begitu kita lihat ayat yang selanjutnya, 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-27 dan 28. 1 Korintus pasal 15 ayat 27 sampai 28. 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu, orang baca sama-sama 1, 2, 3. Telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa Ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Supaya Allah menjadi segala sesuatu di dalam segala sesuatu. Amin. 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 Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat bunga ini, maka saya percaya bunga ini semuanya terjadi karena Tuhan. Amin. 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 Artinya ada Allah yang menyatakan ini. Amin. Kalau saya melihat Pak Roni, itu artinya Allah yang ada di dalam Pak Roni berkuasa di dalam Dia dan akan menyatakan sesuatu yang lebih lagi di dalam Dia. Yang setuju katakan amin. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 kali diulang-ulang dalam 2 ayat ini tentang segala sesuatu. Di mana segala sesuatu dikatakan telah ditaklukkan. Amin. Telah diserahkan. Segala sesuatu dikendalikan. Segala sesuatu dikuasai. Oleh siapa? Oleh Yesus. Nah, kalau segala sesuatu Bapak Ibu kita sudah sadar bahwa segala sesuatu ada di dalam Yesus, saya percaya kehidupan kita ini pasti akan tenang.
Kenapa? Karena segala sesuatu sudah ada di dalam Yesus. Amin. Amin. Cuma terkadang ketika kita diperhadapkan dengan contoh kebutuhan, mengapa kita tidak fokus kepada Yesus? Kenapa ketika kita fokus kepada kebutuhan, ya, lalu kemudian kita langsung berpikir, apa yang harus saya kerjakan? Selalu bukan fokus kepada Tuhan, tapi fokus kepada saya. Dengar Bapak Ibu, ketika contoh kita punya kebutuhan dan kita fokus kepada Yesus, maka Yesus yang ada di dalam segala sesuatu yang ada di dalam saya, karena saya juga termasuk di dalam segala sesuatu. Amin. Amin. Saya termasuk dalam segala sesuatu tidak? Halo? Apakah saya termasuk dalam segala sesuatu tidak? Apakah saudara termasuk dalam segala sesuatu tidak? Nah, kalau kita termasuk dalam segala sesuatu, maka seharusnya Kristus yang menaklukkan kita. Amin. Amin. Kristus yang berkuasa atas hidup kita. Bilang sama sebelum, Yesus berkuasa atas hidup saya. Kita lihat ya, masih dalam segala sesuatu. Efesus pasal 1 ayat 22. Efesus 1 ayat 22. Pria baca ayat 22-nya, wanita baca ayat 23-nya. 1, 2, 3. Perhatikan, segala sesuatu telah diletakkan di mana? Di bawah kaki siapa? Yesus. Ingat. Dan Yesus, perhatikan, dikatakan, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat. Tidak dikatakan dan Tuhan telah memberikan kesembuhan kepada jemaat, keuangan kepada jemaat, pekerjaan kepada jemaat. Tidak dikatakan bahwa Tuhan memberikan rumah kepada jemaat, tetapi dikatakan bahwa Dia telah diberikannya kepada jemaat. Amin. Amin. Mari kita sini. Perhatikan, di dalam Frans ini ada segala sesuatu yang kita butuhkan, yang kita perlukan ada di dalam Frans. Contoh apa yang kita butuhkan tadi kita sudah katakan. Amin. Kebutuhan karir. Contoh ini Yesus. Ini Yesus. Semuanya adalah ada di dalam Dia. Semua kebutuhan ada di dalam kita. Satu waktu, maka kalau kita dikatakan ayat 20 berkata, dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Segala sesuatu ini menunjukkan di bawah kaki Yesus. Yesus berkuasa. Amin. Karena dikatakan ditaklukkan kepada Kristus. Amin. Ditaklukkan, telah ditaklukkan kepada Dia. Makanya dikatakan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat. Nah, Frans tidak memberikan jam tangan kepada saya. Frans tidak memberikan bajunya kepada saya, tetapi Dia memberikan hidupnya kepada saya. Amin, Bapak Ibu. Amin. Kenapa Dia memberikan hidupnya kepada saya? Karena segala sesuatu yang saya butuh ada di dalam Dia. Nah, itu sebabnya berarti kita untuk fokus kepada pakaiannya, berarti kita fokus kepada jam tangannya, berarti kita berfokus kepada apa? Celananya. Contoh ini bicara tentang karir kita, bicara tentang pekerjaan kita, bicara tentang kebutuhan kita. Berarti kita fokus kepada ornamen ini. Amin. Biarlah kita fokus hanya kepada Yesus. Kenapa? Di dalam Yesus segala sesuatu telah dilakukan. Amin. Amin. Nah, kita tidak beriman untuk apa? Mendapatkan baju, bukan. Kita hanya memandang Yesus dan Allah melihat itu sebagai iman. Amin. Makanya dikatakan kita berjalan dari iman kepada iman. Kalau saudara katakan iman itu tidak kelihatan. Jadi ini perjalanan yang sangat berisiko. Kenapa? Kita berjalan tidak tahu apa yang akan terjadi, cuma kita percaya.
besok kita akan makan, besok kita akan dapat uang. Tidak, kita percaya bahwa besok ada Yesus di sana. Amin. Katakan kepada sebelahmu, ada Yesus dalam hidup saya. Ada Yesus dalam hidup kamu. Bolehkah kita berdiri? Kasih tos 20 orang bilang, hey, fokus kepada Yesus. Satu kali ada seseorang sampaikan kepada saya, Pak Pendeta, tolong doakan saya. Saya tanya, apa sih yang perlu saya doakan? Ini Pak, soal hati saya. Kenapa? Saya kok jadi tidak enak dengan seseorang. Kenapa seseorang itu? Karena dia pinjam uang kepada saya. Lalu kemudian dia janji bahwa dia akan ganti kepada saya. Tapi kemudian berbulan-bulan kemudian dia tidak memberikan itu kepada saya. Nah, lalu kemudian saya katakan kepada dia, terus gimana? Ya, saya kecewa dengan itu. Karena setiap hari dia hanya melihat kapan uang saya dikembalikan. Kesadaran dia hanya tentang kapan uangnya dikembalikan. Kapan uangnya dikembalikan. Setiap ketemu uang tidak dikembalikan, kecewa. Kalau kita beriman kepada sesuatu, bukan kepada pribadi Yesus, kecewa. Kita tidak beriman kepada sesuatu, kita beriman kepada Yesus. Biar sama-sama beriman kepada Yesus. Ya, Yesus tidak kita lihat gitu ya. Tetapi makanya Tuhan mendesain kita bukan untuk berkristenan itu bukan soal tentang apa yang kita lihat, tetapi soal apa yang kita percayai. Amin. 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 Kita lalu kemudian saya bertanya kepada dia, Bu, ngomong-ngomong, kira-kira selama bulan-bulan terakhir ini, kira-kira ada berkat-berkat yang spesial nggak yang Ibu dapat? Kemudian dia cerita, betul Pak Pendeta. Beberapa waktu yang lalu ada satu transaksi, saya nggak perlu ceritakan transaksi itu. Ada satu transaksi. Dan dari transaksi itu saya dapat komisi. Nah, saya tanya komisinya berapa? Wow, Pak Pendeta komisinya sekian. Dan saya tanya, kira-kira komisi yang Ibu terima dengan utang yang orang pinjam sama Ibu, kira-kira mana lebih banyak? Dia bilang, dia lebih banyak adalah komisi yang saya dapat. Terus saya bilang ini, jangan-jangan Tuhan yang ganti itu utang itu. Jangan-jangan utang orang itu Tuhan yang ganti. Kemudian dia kaget. Oh iya ya. Iya. Tangkaplah sesuatu. Dia dapat berkat dari Tuhan, tapi selama dia hanya fokus kepada hutang, dia tidak sejahtera. Dia tidak sadar bahwa sebenarnya dia sudah diberkati oleh Tuhan. Kok aminnya cuma 20 orang? Ada orang yang mengeluh-mengeluh tapi masih hidup sampai detik ini. Apa betul tidak boleh? Ada orang mengeluh-mengeluh tapi bisa makan sampai detik ini. Kenapa kita hanya lihat kepada sesuatu itu? Kenapa kita tidak lihat kepada Tuhan? Kita tidak beriman kepada sesuatu. Kita beriman kepada Yesus. Yesus adalah iman kita. Karena dibilang segala sesuatu telah diletakkannya di bawah Yesus. Dan Yesus memberikan bukan segala sesuatu kepada kita, tapi dirinya dia berikan kepada kita. Tangkap ya Bapak Ibu. Amin. Orang untuk gereja ini Tuhan tahu, tapi orang tidak berfokus kepada gereja ini. Orang hanya berfokus kepada Yesus. Amin. Orang hanya pandang kepada Yesus. Bukankah banyak orang juga berjanji untuk memberkati gereja kita, lalu kemudian kita berkata, ya nanti minggu depan ada sesuatu yang diberikan, tapi apa yang terjadi? Halo, bilang sama sebelahmu, fokus kepada Yesus.
Beri tepuk tangan begitu. Nah, Yesaya katakan begini. Dengarkanlah aku, hai aku. Ini diputar di mana tadi? Di Musik. Di mana? PowerPoint. Oke. Yesaya 48. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dengarkanlah aku, hai aku, dan engkau Israel yang kupanggil. Aku yang tetap sama. Akulah yang terdahulu. Akulah yang terkemudian. Tanganku juga meletakkan dasar bumi, dan tangan kananku membentangkan langit. Ketika aku menyebut namanya, semuanya muncul. Jadilah terang muncul. Jadilah ini muncul. Jadilah ini muncul. Kita tidak berfokus kepada matahari yang muncul karena perkataan Yesus. Amin. Tapi kita fokus kepada Yesus. Amin. Maka ketika kita sadar akan Yesus, apa saja yang Dia ucapkan bermunculan. Apa yang Bapak Ibu rindukan bermunculan? Jangan katakan tentang itu. Katakan tentang Yesus. Amin. Amin. Lihatlah Yesus. Kenapa? Karena ada dalam segala sesuatu. Yesus ada dalam segala sesuatu. Jadi segala sesuatu termasuk itu, Bapak Ibu. Kita tidak menyembah aqua atau asgar. Ya, Tuhan itu tidak bisa kita kemudian taruh di dalam satu wadah. Satu kali Daud mencoba bangun rumah Tuhan, lalu kemudian firman Tuhan berkata, "Hei Daud, rumah apakah yang akan kamu bangun untuk aku? Bukankah bumi ini adalah tumpuan kakiku? Langit ada takhtaku. Rumah apa yang bisa kita bangun untuk kemudian kita menyimpan Tuhan, untuk kemudian kita menaruh Tuhan di situ? Tidak ada. Tetapi kita berkata, Tuhan bersemayam di dalam baitnya. Amin. Kenapa? Karena baitnya semuanya hanya menceritakan tentang Yesus. Amin. Ketika kita melihat ini, kita harus sadar, bukan tentang ini, tetapi tentang Tuhan yang memunculkan ini. Amin. 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 Tuhan tahu apa yang engkau butuhkan. Tuhan tahu apa kebutuhan. Sadarlah ini. Inti berita kasih karunia hanya tentang satu pribadi, Yesus. Amin. Cuma itu. Cuma tentang Yesus. Satu kali Tuhan Yesus ketika dia selesai puasa, lalu dia masuk ke Kapernaum, dia sampai di Bait Allah, dia mengambil kitab Yesaya, lalu dia bacakan. Ya, setelah dia bacakan, sampailah dia kepada ayat ini. Kita lihat, sampailah kepada ayat ini. Lukas 4 ayat 26. Tolong baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Sarfat itu sebenarnya yang sekarang adalah Libanon. Itu Sarfat sekarang. Jadi orang yang ada di luar dari kumpulan orang Israel. Katakanlah orang Israel melihat dia sebagai orang kafir, ya. Tetapi tahu tidak, Tuhan mengutus kepada Elia kepada siapa? Kepada janda Sarfat itu. Ingat, tadinya orang ini tidak terhitung. Amin. Tetapi karena begitu besar kasih Allah, ya, karena ketekanan tengkuk orang Israel, membuat kita semua ini menjadi tunas-tunas yang dicangkokkan pada pokok anggur yang benar. Makanya orang jangan sombong, jangan bangga. Keselamatan yang orang terima itu cuma karena kasih karunia. Amin. Amin. Nah, lalu kemudian sangat menarik di sini, karena kenapa pada saat itu Yesus mengangkat Elia dan dia mengangkat janda Sarfat. Diangkat itu. Lalu kemudian dia juga berkata, ada Elisa. Bukankah banyak orang kusta di Israel pada waktu itu? Tapi kenapa hanya Naaman? Nah, sesudah ayat-ayat ini orang Israel jadi marah. Orang yang ada di Bait Allah jadi marah. Lalu kemudian mereka melempar batu kepada Yesus dan mereka coba tarik Yesus untuk dilemparkan ke jurang.
Nah, kenapa? Karena ini yang Yesus angkat. Nah, kita akan lihat bahwa Yesus memang ada di dalam segala sesuatu. Amin. Coba tolong baca 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 9 sampai 24. Tidak ada di slide, orang buka ya Alkitab orang. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-9. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-24. Yang sudah dapat katakan amin. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 9 sampai 24. Saya akan bacakan ayatnya yang ganjil, Bapak Ibu akan bacakan ayatnya yang genap. 1 Raja-Raja 17 ayat 9 sampai 24. 1, 2, 3. Bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. 10. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, perbuatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan ia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. 16. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada lagi nafasnya lagi. Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Elia mengambil anak itu dan membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Ada musim kemarau terjadi. Lalu kemudian Tuhan mengutus Elia. Karena Elia berdoa untuk hujan tidak turun selama 3 tahun. Lalu kemudian karena pada saat itu terjadi kelaparan, lalu kemudian Elia pergi ke Sidon, ke Sarfat, jumpa dengan seorang perempuan janda. Janda artinya apa?
suaminya mati. Dan dia punya anak perempuan. Doa saya begini, Tuhan, di mana Yesus di sini? Dari kisah ini, di mana Engkau? Di mana Yesus? Dan luar biasa, pewahyuan Tuhan singkatkan. Tadi malam ketika penyempurnaan untuk buat khotbah ini, saya tidur jam masih agak lumayan ya, agak jam 11. Saya sudah karena kecapean saya tertidur. Ya, pengumuman belum buat, PowerPoint juga belum buat, tetapi yang lain itu saya sudah buat, tinggal mau disalin ke PowerPoint. Jam 2 lewat, saya digigit oleh lebah. Jadi jam 2 lewat, kurang lebih jam 2:30 ada lebah, ofu. Dia gigit ke kita, kebetulan kita tidur di luar, di lantai, Bapak Ibu, dan kemudian lebah gigit tangan saya. Jadi waktu saya gigit, saya terbangun. Waktu saya terbangun, saya ambil lebah itu, lalu kemudian saya ambil yang bagian perutnya, lalu saya taruh di bagian dia gigit saya. Kemudian sejak itu saya tidak tertidur lagi. Lalu kemudian mulai duduk. Sampai detik ini, dari jam 2:30. Pewahyuan Tuhan itu segera. Amin. Itu yang membuat kita semakin antusias. Amin. Semakin bergairah. Kenapa? Karena pengenalan kita akan Tuhan. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Nah, kita akan lihat Yesus di dalam kisahnya. Bahwa di mana Yesus? Ternyata Sarfat itu, Bapak Ibu, itu sebenarnya artinya adalah ujian, tes. Katakan ujian. Katakan ujian. Katakan ujian. Jadi apa yang terjadi dalam kehidupan janda ini adalah ujian. Ada janda, suaminya mati, kelaparan lagi. Coba tanya sebelah kanan, sebelah kiri. Kalau kamu gimana? Ya ada suami, ada istri, yang lain tentunya belum, tetapi kelaparan tidak. Artinya ujian yang dialami oleh janda ini mungkin masih lebih parah dari ujian yang kita alami. Halo? Ada yang ujiannya lebih parah dari janda Sarfat ini? Coba katakan. Halo? Bilang sama sebelahmu, ujian janda Sarfat itu lebih parah. Oke. Nah kemudian Elia waktu sampai di sana, dia lagi kumpul 4 potong kayu untuk kemudian dia olah tepung yang ada sisa di rumahnya dengan minyak. Lalu Elia bilang, dia sementara dulu dia bilang, boleh minta air, kasih sama kita, dia kasih. Jangan. Waktu dia ambil, dia bilang, minta waktunya, dia kan minta diri nih, so kasih air minta waktunya. Apakah dia tidak tahu bahwa pada saat itu kemarau, ya? Tapi dengan baik Elia datang di rumah itu karena Tuhan, bukan karena maunya sendiri, karena Tuhan. Amin. Nah, lalu kemudian dia bilang, Tuhan, kita yang ada roti, cuma segenggam tepung. Itu pun habis kita mau ambil ini kayu, kita mau olah, untuk orang makan, habis itu kita datang merah mati. Jadi dia bilang, tidak, janganlah takut. Perbuatlah dulu untukku. Lakukanlah dulu untukku. Katakan, lakukan dulu untukku. Baru kepadamu. Dan minyak dan tepung itu tidak akan habis sampai musim hujan tiba. Ada ayat yang orang bilang begini, yang orang baca. Pernah saya sampaikan tentang ayat ini bahwa selama kita dalam suami istri, ya, maka kalau satu tidak mati dan saya menikah dengan perempuan lain,
Ayat itu bilang apa? Berzina. Nah, bagaimana supaya saya tidak berzina? Ya, salah satu mesti mati. Katakan istri saya, maaf, pergi ke Manado. Lalu kemudian saya menikah. Tapi kemudian ayat itu bilang begini, kalau kita sebenarnya kalau kita masih berpegang pada hukum Taurat, maka kita tidak sah ya sebagai milik Kristus. Jadi sebenarnya ayat itu bukan tentang berbicara tentang keutuhan daripada suatu rumah tangga. Tetapi ayat itu sebenarnya berbicara tentang ada dua perjanjian yang lama dan perjanjian yang baru, hukum Taurat dan perjanjian baru. Kalau kita masih berpegang kepada hukum Taurat, ya, maka kita tidak layak untuk Kristus. Amin. Amin. Maka itu disebut dengan percampuran, neutralize. Bisa tangkap? Kan panas dingin, suam-suam buku percampuran itu tidak ada faedahnya. Bisa tangkap? Nah, terima kasih. Pada waktu saya baca tentang janda ini, kenapa langsung kemudian Bapak Ibu dia kemudian menyambut Elia? Kenapa? Karena dia janda. Karena dia janda. Katakan karena dia janda. Katakan karena dia janda. Bapak Ibu, kalau seandainya suaminya ada pada saat itu, belum tentu juga waktu Elia minta dia langsung kasih. Pasti dia tanya dulu pada laki-laki. Betul? Pak, ada tuh laki-laki di sana? Oke, ada ya. Oh, dapat beda gitu. Oke, bisa tangkap? Bisa tangkap? Karena dia janda. Katakan janda. Mati. Suaminya mati. Waktu Elia datang, ya, dia hanya bisa menyambut Elia. Dan dia dapat melakukan apa yang Elia minta dia lakukan. Kenapa? Karena dia janda. Dan dapat sesuatu? Oke, tolong lihat Safat dulu. Hakim-hakim 7 ayat 4. Safat saya bilang tadi bicara tentang tes ujian. Hakim-hakim 7 ayat 4. Tolong baca 1, 2, 3. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Kata penyaring di sini, ya, sebaiknya ditulis dengan sama. Diuji, ya. Kemarin saya nonton di TV One film apa Frans? Ya, 300 prajurit apa? Pahlawan ya. Oh iya, saya lupa judulnya. Kebetulan Frans juga nonton di TV One. Jadi saya, Jordan, Kristi, sama Michelle ya, kita nonton TV One. Jadi nonton itu tentang pahlawan 300. Ini saya bicara tentang Gideon ya, yang kemudian melawan suatu kerajaan, dan kemudian cuma cerita di situ pahlawan-pahlawan itu mati. Ya, bertolak belakang ya. Bukan Gideon yang mati, bukan. Nah, cuman ada terinspirasi di situ. Saya tidak berbicara tentang itu. Tetapi kata penyaring di sini ini ditulis dengan Safat. Nah, kita lihat lagi Sakaria 13 ayat 9. Aku akan menaruh yang sepertiga itu di dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti yang orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Kata memurnikan sini
sampai ditulis dengan salah. Nah, masih ingat khotbah saya tentang padang gurun Sin menuju Rafidim? Masih ingat? Perjalanan bangsa Israel dari padang gurun Sin menuju Rafidim itu sebenarnya ada 3 pilihan. Pilihan yang pertama adalah melalui jalur El-Marka. Sebenarnya jalur ini pendek tetapi menanjak. Cuma pada waktu dia menanjak, maka dia akan kelihatan karena dia bangsa yang besar, betul? Kurang lebih hampir 3 juta keluar dari Mesir, kemudian lewat di bukit, pasti kelihatan oleh musuh-musuh. Jadi Tuhan tidak mau mereka lewat jalan sekalipun jalan yang pendek. Lalu kemudian ada yang kedua, Makara, jalan berliku-liku. Yang ketiga ada jalur Rafidim. Ternyata kata Rafidim ini artinya istirahat. Katakan istirahat. Katakan istirahat. Cuma di situnya tidak ada air. Di Rafidim itu jalurnya tidak ada air. Ya. Keluaran 17 orang baca sama-sama 1, 2, 3. Kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan kitab Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Terus berfirmanlah Tuhan kepada Musa. 1, 2, 3. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Nah, Masa dan Meribah itu ternyata Masa bicara tentang ujian, Meribah bicara tentang pertumbuhan. Ya, di dalam perjalanan hidup kita ada 2 yang harus kita lewati. Ada ujian, ada pergumulan. Katakan ada ujian, ada pergumulan. Katakan ada ujian, ada pergumulan. Bilang ada ujian, ada pergumulan. Nah, ujian dan pergumulan ini muncul karena dosa. Sekali lagi, ujian dan pergumulan ini muncul karena tanah sudah dikutus. Tertutuklah tanah karena engkau. Amin. Amin. Muncul karena dosa. Ketika ada dosa, maka dengan baik Bapak Ibu, bumi ini sementara berjalan dan menuju kepada pemusnahan. Amin. Di sekitar kita mulai terjadi goncangan. Kemarin mulai terjadi apa? Ada pesawat jatuh, gitu ya. Ada bencana alam, ya. Lalu tidak. Itu bicara tentang ujian dan pergumulan. Katakan ujian dan pergumulan. Tapi jangan takut Bapak Ibu. Kita yang ada di dalam kasih karunia, ingat, persoalan datang bukan untuk supaya kita kuat, tapi untuk membuktikan kita telah kuat. Amin. Gak apa-apa ujian terjadi. Gak apa-apa dong mereka harus melewati Rafidim, peristirahatan. Kalau mereka sadar akan Tuhan, mereka hanya tinggal tenang. Tapi masalahnya fokus mereka hanya kepada air. Kesadaran mereka akan air itulah yang membuat mereka menderita. Seharusnya mereka ingat, ya, di sana pun ada Yesus. Amin. Amin. Amin.
Saudara-saudara kita yang ada di dalam kasih karunia harus sadar, rancangan Tuhan bagi kita damai sejahtera. Amin. Tetapi kalau seandainya kita melihat persoalan sekitar, itu menjadi ujian bagi kita, itu menjadi cobaan bagi kita. Amin. Itu menjadi pergumulan bagi kita. Dalam kasih karunia kita sesungguhnya sudah kuat. Jadi ketika ujian dan pergumulan datang, kita tidak goyah. Katakan amin. Mau LPG harga berapa yang kita sekarang? So berapa? 17. Ada yang sampai 20, ada yang 25. Tapi Alkitab bilang secupak gandum sedinar. Sedinar itu sebenarnya gaji satu hari. Gaji tukang sekarang berapa? 120. Beras 1 liter 120.000. So seperti itu belum. Tapi baru 8.000 pun. Baru berapa kiloan sana? 5 kilo berapa? 60.000. Orang sudah pada mengeluh. Sudah jadi penderitaan bagi dia. Jangan sadar akan semuanya itu. Sadar akan Yesus. Amin. Amin. Nah, kita kembali ke Elia. Dalam kondisi si janda ini, dia mengalami ujian, ya. Lalu kemudian Elia mendatangi Sarfat, janda Sarfat. Tahu tidak, nama Elia artinya apa? Elia artinya Yahweh Allah. Yod-He-Vav-He. Siapakah Yod-He-Vav-He? Jadi sebenarnya ketika Elia mendatangi janda Sarfat yang ada dalam ujian itu, sebenarnya Yesus yang hadir di hadapan perempuan itu. Amin. Amin. Yesus adalah Allah. 3 minggu yang lalu saya khotbah tentang kasih. Amin. Yesus yang adalah Allah, Yod-He-Vav-He, tangan yang berlubang 4 pintu. Amin. Tolong kasih persembahan dulu Bapak Ibu. Perbiasakan nanti sebelum dorong gereja atau kasih persembahan. Nah, jadi pada waktu Elia mendatangi janda Sarfat, itu sebenarnya Yesus yang adalah Allah, yang sementara mendatangi akhir suatu ujian. Jadi Bapak Ibu kalau hari ini mengalami ujian, ingat ada Yesus di sana. Amin. Ujian itu sebenarnya terjadi karena kita. Karena kita yang pada waktu tidak ada sesuatu, kita sadar akan sesuatu itu. Makanya jadi berat. Bisa tangkap? Sebenarnya itu tidak perlu berat. Kita fokus saja ke Yesus. Kita pasti tenang. Biar ada banyak tagihan, kalau ada Yesus pasti tenang. Amin. Ada yang mau saksi? Ada yang mau saksi? Saya kerja sama. Ceritakan apa saja. Waktu saya sadar akan Yesus. Ada yang mau saksi? Halo. Bapak Ibu, di daerah Hulu kita sudah diminta untuk buka pelayanan. Betul Pak Chandra? Di Hulu mereka minta kita buka pelayanan di sana. Bahkan di Gorontalo, Bapak Ibu, Gorontalo sebenarnya kalau kita pergi besok sudah ada pelayanan di sana. Jadi kemarin Pak Jeffrey telepon ke saya, bilang Pak Pendeta ada perkembangan terbaru. Perkembangannya begini, karena orang-orang di mana mereka bergabung di satu gereja, roh namanya, lalu kemudian mereka melayani di sana, tapi kemudian gereja itu melihat kelompok pendua ini sebagai satu saingan dalam pelayanan. Jadi kompetitor. Saya bilang gini, sudah seharusnya kalian membantu gereja itu, kalian menjadi satu dengan gereja itu. Tapi kemudian pendetanya yang tidak memahami kasih karunia mulai menolak kasih karunia. Akhirnya orang-orang yang ada di situ
mereka sudah gerah. Lalu kemudian mereka bilang, Pak, mereka telepon saya waktu saya di Manado, sampai 10 kali telepon saya, Pak, kami mau bicara. Sampai telepon juga sama Pak Jeffrey Ngantung untuk supaya saya bicara. Karena waktu itu anak saya ulang tahun, jadi kita lagi ada di mall, jadi waktu itu ribut sehingga kita tidak angkat. Nah, tapi sesudah itu keluar dari mall saya lihat, ternyata ada 10 miss call. Waktu saya telepon, mereka bilang, Pak, kapan datang? Orang sudah buka pelayanan live community di Gorontalo. Nah, akhirnya ada satu bapak namanya Agus, dia bilang, Pak, nanti orang cari hotel. Orang lain, saya tanya, saudara berapa orang di sana? Kalau orang saja ini baru 20 orang. Di Kulu, Bapak Ibu, itu bapak yang namanya Pak Joseph, dia sakit bisu sampai serubah di sini. Dia sakit 27 tahun. Bisu 27 tahun. Bisu seperti apa itu? Bisu dulu 27 tahun. Nah, akhirnya begini. Waktu selesai itu 3 minggu yang lalu kurang lebih ya, hari Minggu 2 minggu yang lalu selesai pembaptisan, kami pergi ke Kulu. Sampai di sana ada acara balas gereja. Selesai makan, lalu si Cynthia, anak dari Ibu Adriana, bilang begini sama saya, Kak, tolong doakan saya, tolong doakan saya. Saya tanya, kenapa Cynthia? Kak, sakit sekali kita di belakang. Rupanya di belakang ini dokter sudah vonis bahwa dia sakit, ada batu di ginjal. Jadi kemudian dia rasa nyeri, dan dia bilang, tolong doakan saya, tolong doakan saya. Karena rumah mereka itu dipakai untuk acara, saya bilang, oke, orang cari rumah apa saja yang ada di sini. Lalu kemudian saya dengan Pak Roni, ya, masuk di rumah itu. Lalu kemudian kami berdoa tiap di situ. Selesai berdoa tiap bilang ini, puji Tuhan, saya sembuh. Beri tepuk tangan juga. Seketika itu juga dia sembuh. Lalu kemudian saya berkata kepada Pak Demon, Pak Demon, nanti kumpul orang-orang sakit di Kulu dan Tuhan beritakan tentang Yesus. Kesembuhan pasti terjadi. Pak Demon bilang, Pak, yang punya rumah ini sakit selama 27 tahun. Di rumah itu akhirnya saya dengan Pak Roni Layani ceritakan tentang Yesus, berdoa. Kami buka. 2 hari kemudian saya ditelepon. Bapak itu yang tadinya terbaring, dia bilang, Pak, sekarang kita sudah duduk di muka rumah, kok kita sekarang sudah sembuh. Berita bukan. Makanya banyak itu supaya ada pelayanan di sana. Siapa yang rindu untuk diutus di Kulu? Gitu ya? Katanya? Oh iya. Soalnya tadi gini harus begini. Yesus datang kepada Elia. Elia datang kepada janda sakit. Yesus datang kepada janda yang mengalami ujian. Karena janda itu tidak terikat lagi dengan suaminya, makanya dia dapat menerima Yesus sebagai suami sejatinya, sebagai pemilik. Kalau saya mau kasih tahu begini, Yesus sebenarnya sudah ada di dalam hidup kita. Tapi kenapa kemudian kita tidak menjadi satu lagi dengan Yesus? Karena orang punya hukum Torah. Selama orang punya hukum Torah, selama orang masih menilai orang dengan perbuatannya, itu jadi hukum Torah bagi orang. Bisa katakan amin? Amin. Amin.